Dang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ilham Lukas. Malam hari ini saya di Sragen Kota, tepatnya di depan Pemda dan di depan alun-alun Sragen. Malam hari ini saya akan mereview sebuah perkopian yang ada di depan Pemda, teman-teman. Jadi ini perkopian khusus untuk kopi-kopi saja. Apa saja jenis-jenis kopi yang ada di sini. Ini untuk nongkrong juga enak, untuk bercengkraman dengan teman-teman, ngobrol dengan teman, asik banget di sini. Gimana keseruan video saya nanti? Ikuti terus, jangan lupa untuk yang baru datang, jangan lupa subscribe, like, dan share semuanya. Nanti langsung saya bertemu kepada pemilik perkopiannya. Oke, langsung saja kita ke sana untuk review pemiliknya. Oke, let's go. Oke, kali ini saya sudah ditemani pemilik kopi apa Mbak ini? Kopi John. Kopi John. Ya. Kopi John. Kebetulan perkenalan dulu, namanya kakaknya siapa? Nama saya Aya. Ya udah tanya. Namanya Mbak Aya. Mbak Aya ini udah berapa lama berjualan kopi ini? Udah 3 tahun, Mas. Sudah 3 tahun Iya. Ya? Dari 2020. Dari 2020. Jadi ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ini ya, Pak ya? Ini sebelumnya buka di mana, Pak? Kalau bukanya itu langsung di sini. Cuma sebelum ini saya udah pernah buka sama teman-teman itu di belakang Amal Sehat. Di belakang Amal Sehat Ya, tapi bentuknya kedai. Bentuknya kedai. Kedai rumahan. Oh, iya. Tapi namanya bukan Kopi John. Jadi kalau dulu itu kan gabungan sama teman-teman. Jadi kalau dulu tuh namanya Kopi Gibbon. Kopi Gibbon. Ya, Kopi Gibbon. Terus habis itu karena di sana tidak jalan dengan lancar, karena itu kan tempatnya agak masuk gitu loh, Mas. Terus bentuknya nggak pinggir jalan gitu ya? Nggak pinggir jalan. Terus akhirnya nggak jalan. Terus kita punya pandangan kalau di sini lebih prospek, ya udah kita kayaknya lebih baik ke street coffee aja. Oh, jadi kalau dulu itu khusus kopi aja atau enggak? Enggak, ya tetap ada kopi dan non kopi. Kalau dulu itu bentuknya kedai, kan lebih fleksibel. Jadi ada makanannya juga. Oh, gitu. ada cemilan. Ada cemilannya makanan. juga gitu. Tapi kalau ternyata pas diadopsi ke street coffee itu kita belum bisa ngasih makanan karena agak ribet ya. Soalnya kan semua bahan, semua barang itu kan masuk ke dalam semua. Jadi nggak bisa untuk menambah. Jadi ini teman-teman kopi milik siapa? Mbak Aya. Mbak Aya ini khusus benar-benar kopi. Jadi kopi, ada kopi susu. Jadi nggak ada cemilan. Jadi khusus benar-benar kopi mungkin, ya. Mungkin belum ada. Kalau mungkin kedepannya bisa lebih atau dirombak lebih bagus lagi atau nggak lebih fleksibel lagi mungkin bisa. Tapi kalau makanan berat sebetulnya belum bisa. Belum ya. Jadi ini khusus untuk kopi. Jadi untuk orang daerah Masaran, Karanganyar, Ya. Mantingan, Jawa Timur, Ya. semisal jalan-jalan lewat depan Pemda, alun-alun Kota Sragen ya, Mbak ya. Ini bisa mampir ke tempatnya Mbak Aya. Ini yang khusus pecinta kopi atau yang belum begitu pecinta kopi, maksudnya penikmat kopi ya, Pak ya. Itu bisa mampir ke sini. Kebetulan di sini juga tempat lesehannya termasuk luas ya, Pak ya. Jadi untuk 5 orang, 10 orang bisa untuk lesehan di sini. Jadi untuk bersantai, terus ngobrol bareng teman, bareng keluarga, itu bisa teman-teman. Ya, kalau Kopi John sendiri kan konsepnya slow bar, Mas. Ya, slow bar itu seperti ini, kita bisa ngobrol. Jadi nggak harus janjian dulu atau gimana. Kalau misalkan baristanya atau masnya yang bikin kopi atau saya yang bikin kopi, ketika itu longgar, ajak ngobrol aja, pasti kita temenin, kita layani gitu loh. Karena memang konsep kita tuh konsep temen gitu loh, temen.
Jadi kalau kemarin tuh banyak sekali teman-teman yang dari jauh gitu loh. Ada yang dari Ngawi, ada dari Karanganyar gitu, ada. Kan ini lokasinya tengah kota ya. Banyak yang jalur Solo Ngawi gitu kan. Satu arah ya. Ya. Banyak yang mampir untuk sekedar ngopi tok gitu loh. Tapi lama-lama bakal balik lagi ke sini karena memang konsepnya kita kan selobar. Jadi luasa untuk bercerita. Iya. Ya memang di sini tuh kita nggak menyediakan banyak menu, kita cuma ada beberapa. Tapi untuk yang tidak suka kopi kita juga menyediakan yang non kopi, ada coklat, ada red velvet misalkan. Tapi untuk kopi kita masih pakai kopi murni, jadi nggak ada campuran lainnya. Jadi kita tetap pakai roast bean yang kopi bijian langsung, dan ada juga robusta dan arabikanya. Yang jelas kita ingin mengembalikan citra kopi di masyarakat itu lebih bagus gitu loh. Jadi ini ternyata kopi yang asli itu juga ramah di kantong gitu loh Mas. Kalau misalkan kita mindsetnya orang itu kan kopi asli itu mahal gitu, ternyata nggak mahal. Jadi ini untuk kayak kopi itu menggiling sendiri ya Mbak ya? Iya, kita kopi grinder sendiri. Jadi kita ada roast bean. Dan kalau saya biasanya kadang ambil green bean, tapi kan harus merosting itu lebih lama gitu ya. Kadang aku lebih enaknya ngambil yang udah roastingan. Jadi aku tinggal grinder aja. Gitu. Oh gitu. Jadi yang udah roastingan itu nanti tinggal grinder di sini. Dan saya sendiri kan pencinta kopi ya bukan penikmat lah, penikmat kopi gitu. Kalau beberapa kopi saya itu ngambil di berbagai tempat gitu kan. Kan memang kalau John sendiri kan kepanjangan Java of Nature gitu loh, Java of Nature gitu. Jadi memang ini udah kembali ke kopi Indonesia lagi gitu loh. Jadi mungkin ada banyak teman-teman yang dari luar negeri bawa kopi dari mana gitu. Untuk nyeduh di sini ya itu kan nggak masalah gitu. Dan saya malah suka teman-teman yang seperti itu. Cuma untuk kopi yang dijual sendiri tetap kopi Nusantara. Nusantara ya. Jadi ini dari mana aja Pak? Temanggung. Kalau robustanya untuk sementara ini saya pakai Temanggung. Dulu sempat coba yang dari Brebes, dari Laut, dari Wonogiri, lain-lain. Cuma untuk sampai saat ini masih cocok sama robustanya Temanggung. Tapi untuk Arabica saya rolling Mas. Kalau sekarang kita ada COD, kemarin ada Kintamani, ada Toraja, Aceh Gayo, macam-macam gitu loh. Jadi kalau misalkan ini habis aku rolling lagi, nanti mau cari yang daerah mana lagi gitu. Karena kalau Arabica kan cita rasanya lebih luas gitu. Luas gitu ya. Setiap daerah kan punya cita rasa sendiri. Dan saya lebih suka nyoba. Ini Mbak, ini dulu awal mulanya kok bisa mempunyai inisiatif buka slobar gitu dari mana? Karena memang terinspirasi dari mana gitu? Dari kedai sebelumnya kita memang sudah slobar Mas. Oh sudah slobar. Kita sudah slobar dan awal-awal itu kan memang konsep kopi angkringan di Sragen itu kan jarang ya, jarang. Dan itu susah sekali untuk nge-brandingnya, itu susah gitu. Awal-awal saya buka tuh sering banget dikira wedang ronde, dikira terus ya gitulah. Nah maka itu kayaknya memang paling cocok kita slobar karena yang awal ke sini tuh teman-teman sendiri gitu, teman-teman sendiri, terus dari teman ke teman, dari teman ke teman. Awalnya gitu, dari teman terus menyeluruh gitu ya. Jadi memang konsepnya dari awal memang slobar. Ini dulu kan mbaknya itu Mbak Arka, Mbak Ayah itu dulu kan kedai itu kan bareng-bareng teman ya. Jadi ini untuk buka sendiri ini modal awalnya itu sekitar berapa? Untuk modal terjangkau enggak gitu? Ini modalnya kan masih terjangkau Mas, karena kita kan masih sistemnya itu manual brew, jadi kita kan nggak pakai mesin. Kita manual brew. Semua yang ada di John tuh manual, ada Vietnam 360 gitu kan semua manual. Bikin espressonya kita juga manual pakai rock presso ya.
Jadi sebenarnya nggak begitu banyak. Ya gimana ya kalau untuk Kisaran, nominalnya untuk kopi aja, untuk kopi aja. Itu kisaran berapa? Kalau misalkan kopinya murah Mas, kalau untuk kopi aja loh ya. Mungkin yang agak ini peralatannya ya. Tapi kalau selama itu masih manual brew, insya Allah teman-teman yang mau buka usaha ke street coffee masih mampu lah. Tapi kalau udah buka kedai mungkin lebih banyak. Karena kemarin kan sempat buka kedai dan kita street memang kerasa sekali. Ternyata kalau kedai itu mengeluarkan budgetnya bakal lebih besar gitu ya. Jadi untuk operasional juga seperti usahanya Mbak Aya ini masih terjangkau ya? Masih terjangkau. Terus teman-teman juga ada yang street coffee tapi modelnya motoran. Jadi motoran pakai gerobak motor itu ya? Motor tapi belakangnya dikasih box gitu, box kayu untuk tempat nyeduh kopi lah. Jadi itu, bisa keliling gitu? Itu lebih terjangkau lagi kalau teman-teman ada yang viewernya Mas Ilham, kalau ada yang terinspirasi bikin street coffee itu lebih terjangkau lagi. Jadi untuk teman-teman yang maksudnya pemuda khususnya di Sragen Raya, ibaratnya mau membuka usaha untuk gimana ya, untuk modal yang terjangkau itu bisa seperti Mbak Aya ini. Jadi bisa mencontoh dari usahanya Mbak Aya ini untuk jadi usaha itu nggak perlu, maksudnya itu nggak langsung pakai modal budget yang besar, itu nggak harus ya Mbak Aya. Yang penting kan niat harus ya Mbak Aya. Niat, terus relasi adalah relasi paling penting. Jadi untuk itu bisa meniru usahanya Mbak Aya. Untuk khusus kopi saja itu bisa bermodal dengan sepeda motor gitu ya Mbak ya. Bahkan ada yang pakai sepeda ontel juga ada gitu loh. Jadi kalau teman-teman ada yang terinspirasi bikin buka street coffee, John terbuka lebar untuk belajar gitu. Karena kita juga open bar. Open bar itu maksudnya bisa belajar kopi di sini, pakai bar di sini selama itu kita longgar ya. Kalau misalkan rame kan nggak bisa. Kalau longgar mungkin bisa. Oh gimana sih cara bikin B60, misalkan cara bikin Vietnam drip, kita open gitu loh. Ada beberapa teman yang buka street coffee, bahkan ada yang udah gede itu sebelumnya kesini gitu loh, kesini curhat, Mbak aku pengen buka kopi yang seperti ini gitu. Terus akhirnya dari sharing-sharing seperti ini banyak yang buka juga gitu. Jadi kalau saya sendiri insya Allah nggak pelit ilmu Mas. Saya sendiri nggak pelit ilmu, siapapun yang belajar ya kesini aja gitu. Kita sharing bareng untuk apa ya, kalau misalkan kita bikin buka usaha kan pasti nggak cuma modal aja kan Mas, tapi pengetahuan kan juga penting gitu loh. Perlu. Kalau misalkan ada yang berminat buka kopi tapi pengetahuan soal kopinya masih kurang gitu kan, bisa belajar dulu. Jadi untuk teman-teman yang di rumah pengen niatan membuka seperti kafe lah, kafe dan resto, maksudnya ini kan kafe resto bisa slow bar gitu ya Mbak ya. Itu bisa langsung sharing-sharing ke Mbak Ayanya. Kebetulan Mbak Ayanya juga tidak pelit ilmu, nanti bisa langsung sharing-sharing ke Mbak Ayanya. Tanya-tanya dari proses awalnya gimana sampai sekarang itu gimana, nanti langsung tanya-tanya ke Mbak Aya. Nanti ada IG Mbak? Ada, kita punya Instagram, bisa di-follow, bisa diikutin atau di-share. Itu kopijon.id. Kopijon.id ya? Kopijon.id. Nanti saya taruh di dalam deskripsi. Kalau saya sendiri, misalkan ada yang mau belajar atau mau bikin usaha kopi di Sragen atau kedai atau street coffee seperti ini, saya sebenarnya suka Mas. Sukanya gini, dulu juga ada temen yang buka, walaupun di Sragen agak susah ya. Kadang ada yang buka, ada yang tutup gitu, udah biasa usaha seperti itu. Tapi kalau semakin banyak, berarti kan teman-teman pencipta kopi juga semakin banyak. Jadi kalau misalkan saya bisa nyoba kopinya temen yang lain gitu loh. Nah, selain itu kalau kita kan punya agenda bulanan itu kopi gratis, 100 cup kopi gratis. Di sini ya Pak ya? Ya, untuk sementara di sini. Kalau kemarin tuh kan kita muter dari satu kedai ke kedai teman yang lainnya gitu kan. Tapi ternyata memang animo masyarakat untuk pecinta kopi itu untuk mencintai kopi masih belum tinggi Mas. Gitu. Jadi untuk diputuskan untuk sementara di John dulu, karena ini benar-benar
pinggir jalan, terus di tengah kota. Jadi kalau kita ngadakan event di sini, semua orang bisa menikmati, terus bisa melihat gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau buka usaha kedai baru atau coffee street baru gitu kan, nanti bisa gabung ke komunitas Sedekah Kopi Sragen. Jadi nanti kita bisa datangin, misalkan kalau ada yang mau buka di mana, di Tangen misalkan, atau di Sambirejo atau di mana, nanti suatu saat eventnya bisa diadakan di sana, nanti di rolling seperti itu. Di rolling gitu ya Mbak ya? Iya. Jadi kebetulan teman-teman di tempatnya Mbak Aya ini ada apa tadi Pak? Event bulanan itu kayak seperti berbagi ya Mbak? Ya, berbagi 100 cup ya? Iya, 100 cup itu per tanggal berapa Pak? Kalau 1 bulan kan 1 kali. Ya. Itu rata-rata seringnya per tanggal berapa? Jadi kan untuk teman-teman bisa tahu nih, di tempatnya Mbak Aya per tanggal sekian ada event gitu. Kalau kita mainnya di Jumat kedua setiap bulannya Mas. Setiap bulannya di Jumat kedua. Jadi minggu kedua ya? Ya, di minggu kedua, hari Jumat. Minggu kedua. Tapi karena kondisi kadang kan cuaca atau kadang beberapa personil yang sibuk itu bisa maju bisa mundur. Nah untuk teman-teman yang ingin nggak ketinggalan info gitu kan, bisa follow Instagramnya kopijon.id gitu kan, atau Sedekah Kopi Sragen itu bisa. Jadi semua info saya share di Instagram. Jadi kalau insya Allah kalau misalkan ngefollow pasti tahu infonya apa. Gitu. Jadi untuk yang ingin kepo tentang event tempatnya Mbak Aya ini bisa follow ke IG-nya, nanti saya taruh di dalam deskripsi. Kalau mau datang monggo bisa datang, dan itu benar-benar gratis, nggak ada pungut biaya apapun. Kalau mau ikut berbagi juga monggo gitu. Kita menerima, ada beberapa teman yang nyumbang, Mbak aku punya kopi roast bean sekian gitu, dia ada. Aku punya, kadang ada yang ngasih cemilan juga Mas, punya donat atau apa ditaruh, nggak masalah. Kita open untuk teman-teman yang ingin berbagi juga. Jadi untuk bulan ini belum ya Mbak? Belum. Bulan ini belum, karena masih puasa, mungkin habis setelah puasa ya. Habis Lebaran gitu. Habis Lebaran, karena biasa mulainya sore Mas. Ya, sore sampai jam 7, jam 4, jam 5 sampai jam 7 lah. Jam 7 malam? Ya. Itu untuk kopi 100 cup itu untuk event itu bebas atau kopi itu aja, maksudnya kopi? Kita cuma menyediakan satu jenis saja. Satu jenis itu aja. Kopi tubruk biasa gitu. Ya, tapi memang tidak apa ya Mas, kita belum bisa berani banyak gitu ya. Kita belum berani banyak dan kita belum bisa mungkin explore banyak menu juga gitu ya. Kan karena keterbatasan dana dan lain-lain. Tapi insya Allah kalau misalkan cuma 100 cup dan kopi tubruk aja kita masih bisa, misalkan tidak ada donatur pun insya Allah teman-teman masih bisa menghandle itu. Terus ini untuk alat-alat sendiri Mbak, alat-alat seperti apa itu, kayak timbangan itu namanya apa? Untuk yang menimbang. Iya timbangan. Itu timbangan ya, timbangan kopi ya itu. Timbangan kopi. Terus apa lagi untuk alat-alatnya? Alat manual, kalau manual brew itu sebenarnya basic sekali Mas. Paling basic itu tubruk itu cuma butuh kopi, cuma butuh gelas sama air panas aja, udah gitu. Itu manual brew yang paling simple. Tapi selain itu kita ada Vietnam drip gitu kan. Ada Vietnam drip, ada V60, terus kita ada basic espresso. Nah, ya apa lagi ya? Kalau yang bikin kopi cuma ini aja sih Mas. Kita juga pakai Rockpresso untuk bikin espressonya. Itu untuk alatnya sendiri kisaran berapa Pak? Untuk alat kopi itu macam-macam Mas. Jadi seperti alat alat pada umumnya gitu. Ada harga, ada rupa, ada harga. Jadi ada berapa banyak jenisnya ya Pak? Iya banyak Mas. Misalnya contohnya misalkan Vietnam drip. Dripnya itu mulai dari yang 12.000 juga ada sampai 50.000 juga ada gitu. Jadi kalau teman-teman mau ternyata mahal gitu, sebenarnya enggak gitu. Tergantung mau beli yang mana. Saya kira itu kisaran harga di atas 200. Kalau mau di atas itu 200 juga ada gitu. Ada. Misalkan milkshake itu yang 50.000 ada, yang 700.000 juga ada. Gitu. Ya. Buat yang bikin latte gitu. Itu
Yang murah ada, yang mahal juga ada, tergantung teman-teman mau yang mana. Cuma kalau usaha pemula itu cari yang murah aja nggak apa-apa. Cari yang ya terjangkau dulu ya. Cari yang terjangkau dulu, yang penting kualitas kopinya. Ya, yang penting di kualitas kopinya itu. Kualitas kopinya dulu. Karena kalau kopinya sudah nggak enak atau sudah jelek, mau diapa-apain juga, mau baristanya sebagus apapun, alat yang dimiliki secanggih apapun, kalau bin kopi yang kualitas sudah kopi jelek, ya susah. Mungkin tidak bisa menarik untuk penikmat kopi ya Mbak ya. Iya, kalau kualitas kopinya kan rasanya tetap beda Mas. Ini untuk maaf nih Mbak, untuk penghasilan tiap harinya itu, kalau dari awal buka Coffee Nah ini kisaran berapa Mbak per hari itu? Saya nggak bisa mengkalkulasi karena ya namanya usaha kan fluktuatif ya, naik turun gitu. Pas rame ya rame, pas sepi ya sepi. Ya kalau pas ramenya itu? Kalau pas rame dulu sampai saat ini ya mungkin 1 sampai 1,5 juta per malam ya. Per malam. Itu pas rame gitu bisa gitu. Pas rame ya. Iya. Ya itu kan jarang gitu Mas, bukan tiap hari gitu loh. Maksudnya pas rame-ramenya itu bisa mencapai 1 jutaan ya. Itu per malam bukan per hari. Kita kan bukanya dari jam 7 sampai jam 1. Iya. Jadi kan jam 7 malam. Iya. Jadi kan nggak bisa dikalkulasi per hari kan. Kalau hari kan 24 jam. Jadi untuk sebelum bulan Ramadan itu jam 7. Iya. Jam 7 sampai jam 1. Iya, Ramadan juga sama. Cuma kadang teman-teman tuh ada yang masih mau nongkrong, masih ini. Bisa mundur, bisa. Fleksibel sih Mas kalau jalanan tuh. Jadi ini juga termasuk lumayan, maksudnya nggak lumayan lagi sih kalau maksudnya tiap hari kalau semisal ramai terus kan alhamdulillah Mbak ya bisa. Tapi gini Mas, mungkin untuk teman-teman yang mau buka kopi juga ya, namanya usaha itu pasti ada di atasnya, ada di bawahnya, gitu. Joni sendiri juga pernah gitu, berber yang sepi, nggak ada pembeli juga pernah, karena kita kan di jalan ya, kita di street, kita di jalan. Kendala paling besar itu di cuaca. Kalau misalkan hujan dari kita awal sampai malam hujan tetap susah, tetap nggak ada pembeli gitu loh. Ya mungkin rame ya bisa seperti ini. Kalau pas sepi juga berbeda ada orang, itu udah wajar gitu loh Mas. Untuk 3 tahun ini badai, hujan, angin, semua basah itu sering. Tapi pas cuaca bagus seperti ini juga lumayan gitu. Ya. Jadi untuk perkopian di Slobar ini kalau cuaca tidak mendukung itu ya agak susah ya Mas ya. Agak susah ya Mbak ya. Aku sudah sering nggak dipanggil Mas. Kalau sebenarnya bukan Slobarnya sih, lebih ke jalannya gitu loh, ke street ya. Kalau dulu kan saya dulu taruh banyak buku Mas di depan gitu. Karena saya suka baca. Buku apa? Buku apapun gitu loh. Yang saya punya taruh depan. Berarti untuk pecinta yang suka baca gitu ya. Ya. Dulu tuh banyak buku di depan, cuma karena kita di street, kita di jalan, hujan, kan kadang hujan tuh datang tiba-tiba gitu ya. Nah itu kita nyelamatin barang dulu. Barang itu. Iya, yang buku tuh belum sempat ke ini udah kehujanan gitu loh. Jadi kan rusak. Jadi untuk sementara memang belum tak kasih lagi karena buku saya banyak yang rusak karena kehujanan di sini. Maksudnya. Nah untuk teman-teman kita insya Allah nanti habis lebaran kita buka John yang 2 itu di Krapyak. Di Krapyak? Iya di Krapyak. Juga Slobar juga? Tetap konsepnya Slobar tapi kedai. Tapi kedai. Nah di sana mungkin teman-teman yang suka baca bisa mampir di sana gitu. Itu kayaknya lebih aman di sana kalau misalkan mau tak kasih buku gitu loh Mas. Gitu, ya. Terus tempatnya kan lumayan enak buat baca. Kalau di jalan gini kan agak konsentrasi agak nggak bisa fokus gitu loh. Karena ada banyak kendaraan itu. Jadi untuk Mbak Aya ini mau membuka cabang lagi di Krapyak. Untuk modelnya itu kedai ya Mbak ya?
Ya modelnya kedai. Ruko kecil-kecilan sih mas. Jadi untuk yang suka baca nanti akan dikasih buku banyak di tempatnya Mbak Aya nanti. Kayaknya memang konsep yang itu lebih cocok di kedai gitu. Iya. Kalau di pinggir jalan ya agak bising kendaraan gitu ya. Dan nggak efektif. Nggak efektif. Ya itu jadi ini tempat usahanya Mbak Aya dan insya Allah Mbak Aya yang akan membuka cabang keduanya itu di Krapyak. Dekat mana Mbak Krapyaknya? Dekat Dr. Rahman. Dekat Dr. Ahman. Dr. Rahman ke utara sedikit. Ke utara sedikit. Ke utara sedikit. Nanti bisa kapan itu Mbak kira-kira? Insya Allah mungkin bulan Mei atau Juni lah. Ya semoga cepat diberi kelancaran dan sukses terus untuk Mbak Aya. Terima kasih juga sudah mengizinkan untuk mereview usahanya Mbak Aya ini. Semoga selalu berkembang untuk usahanya dan kebetulan Mbak Aya ini juga mempunyai teman yang membantu usahanya Mbak Aya ya. Dan untuk peluang pemuda khususnya Sragen Asri yang ingin membuka usaha bisa. Jadi untuk langsung tanya-tanya ke Mbak Aya. Mbak Aya juga kebetulan baik nggak pelit ilmu, nanti langsung tanya-tanya ke Mbak Aya langsung. Jadi masih terbuka luas untuk pemuda khususnya Sragen. Jadi kita membuat konten ini apa ya, bukannya gimana-gimana, maksudnya untuk mengurangi faktor pengangguran untuk pemuda khususnya di Sragen ya Mbak ya. Jadi untuk mau buka usaha saya membuat konten ini jadi bisa meniru pengusaha-pengusaha yang ada di konten saya semua. Jadi terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih juga. Untuk masuk di konten saya, kebetulan saya juga apa itu ya, untuk pengusaha pemilik usahanya itu minta sedikit memberikan pesan-pesan untuk yang menonton Mbak, khususnya untuk pemuda Sragen nanti ibaratnya mau pengen membuka usaha itu gimana? Gini, sebelum saya kan balik ke Sragen 2018 ya Mas. Dulu sempat keluar dari Sragen, bukan keluar ini ya, bekerja di luar Sragen gitu loh. Pada waktu itu saya mikir kayaknya emang aku harus balik ke Sragen gitu loh. Aku orang Sragen dan apa ya, kalau bisa tuh memajukan perekonomian daerah saya sendiri gitu loh. Kalau semua anak-anak muda Sragen keluar dari Sragen gitu, entah itu keluar kota atau keluar negeri, terus yang tinggal di Sragen itu siapa? Orang-orang tua gitu. Dan orang-orang tua itu kan apa ya, banyak keterbatasannya gitu loh, mungkin dari usia, dari waktu dan lain-lain, tenaga, pikiran gitu. Tapi kalau anak-anak muda Sragen yang mengembangkan Sragen sendiri gitu, hidup di Sragen, mengembangkan potensi yang kita bisa gitu kan, insya Allah apapun yang ada di Sragen, baik itu dari segi perekonomian, infrastruktur dan lain-lain, itu secara tidak langsung bisa berkembang ya? Bisa berkembang gitu loh. Apapun usaha yang teman-teman lakukan, apapun pekerjaan yang teman-teman lakukan selama itu masih di Sragen dan mengembangkan Sragen, saya secara pribadi itu sangat mendukung sekali, karena saya juga di samping membuka kopi, saya kan juga pengajar gitu loh. Saya kan juga kerja di sekolah sebagai guru pengajar anak-anak generasi sekarang. Itu sebenarnya pesannya sama gitu loh. Kita lahir di sini, kita besar di sini, potensi apa yang kita bisa ada di sini ayo dikembangkan bareng-bareng gitu loh. Nah, mungkin apa ya, kita perlu wadah-wadah yang seperti itu Mas gitu loh. Untuk kalau kopi sendiri, teman-teman kopi yang di Sragen itu udah mulai berkumpul gitu loh untuk membangun atau mengembangkan kopi Sragen gitu. Kopi yang ada di Sragen itu pengen animonya masyarakat itu biar bisa naik gitu loh. Apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, ya kerjakan dengan ikhlas, karena untuk kesuksesan itu nggak bisa instan gitu loh. Perlu beberapa puluh tahun bahkan ya. Iya, karena jatuh bangun itu pasti gitu. Ketika bukan bangun usaha, nggak mungkin langsung. Jadi Mbak Aya ini kebetulan sepemikiran dengan kita. Kita juga bikin konten ini berniatan untuk menjadikan kota Sragen itu khususnya untuk pemuda bisa menjadi kota Sragen yang berbasis
pengusaha teman-teman. Jadi semoga saja konten-konten yang saya buat bisa meniru untuk teman-teman membuka usaha. Jadi seperti di luar kota yang lainnya itu pemuda, khususnya pemuda yang membuka usaha itu banyak sekali teman-teman. Tapi untuk di Sragen kebetulan masih sedikit, maka dari itu saya membuat konten ini khususnya untuk pengusaha Sragen Asri, semoga bisa memotivasi untuk pemuda khususnya di Sragen. Jadi mari kita bangun kota Sragen ini, semoga kota Sragen ini bisa menjadi kota Sragen yang berbasis pengusaha. Jadi kita jangan selalu ikut bekerja orang, maksudnya bekerja di PT itu kan maksudnya gajinya juga monoton, maksudnya itu untuk pekerjaannya itu nggak bisa berkembang untuk diri sendiri ya Pak ya. Iya, kalau ini menurut saya ya Mas ya, kalau bedanya pengusaha sama karyawan itu, kalau pengusaha itu dia berani rugi gitu. Kalau karyawan dia nggak berani rugi. Kalau karyawan setiap bulannya gajinya pasti segitu gitu loh. Entah itu perusahaannya berkembang atau enggak, dia tetap digaji sama gitu. Tapi kalau pengusaha atau kita punya usaha sendiri, ya kita harus berani rugi dan bisa juga untuk juga gitu. Jadi kayak misalkan katakanlah gajinya sekian gitu untuk jadi pengusaha, untuk jadi karyawan. Kalau jadi pengusaha mungkin kamu bakal jauh di bawah itu, tapi bisa juga di atas itu gitu. Nah, jadi harus berani mengambil resiko itu ya Mbak ya. Bisa berhasil banget, bisa kalau jatuh maksudnya itu jatuh, tetapi kita harus bangkit dari kejatuhan itu. Ya. Jadi sudah cukup sekian. Jadi kalau masih ada yang ditanyakan. Jadi terima kasih untuk pesan-pesan dari Mbak Aya, sudah memberikan pesan-pesan untuk penonton, untuk yang khususnya pemuda, khususnya Sragen Asri. Semoga pesan-pesan dari kita bermanfaat untuk penonton semua ya Mbak ya. Terima kasih untuk Mbak Aya, terima kasih banget sudah mengizinkan untuk mereview pengusahanya dan sedikit bercerita dari pengalaman dari awal sampai sekarang ya Mbak ya. Semoga usahanya Mbak Aya selalu diberi kelancaran, kemudahan, dan mau membuka cabang semoga cepat terwujud ya Mbak ya. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton, yang sudah support saya sampai sekarang, dari Januari sampai sekarang. Terima kasih banyak sudah selalu mensupport, dan untuk yang baru datang jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten dari saya khususnya di Kota Sragen untuk pengusaha. Saya review insya Allah Sragen Asri akan saya kunjungi semua pengusaha. Jadi untuk yang teman-teman mempunyai sedulur, maksudnya mempunyai Pak D, bule, mbaknya yang membuka usaha, bisa langsung komen di bawah untuk mungkin bisa saya review usahanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Selalu ikuti video-video saya. Terima kasih banyak sudah support saya. Salam dari saya Ilham Lukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.